Halo guys, masih bersama XX Wangzone di sini. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sebuah film yang berjudul Sinkhole. Film yang berasal dari Korea ini berkisah tentang bencana yang terjadi ketika sebuah rumah yang baru saja dibangun jatuh ke dalam lubang pembuangan dan semua penghuni rumah tersebut terperangkap di dalamnya. Tim penyelamat berusaha untuk menyelamatkan mereka, begitu juga dengan para penghuni yang terperangkap dalam lubang tersebut berupaya untuk bertahan hidup menunggu ada yang menyelamatkan mereka. Namun sebelum dimulai, pastikan dulu kuota kalian masih cukup ya. Jangan lupa cemilan dan kopinya juga disiapkan. Oke, kalau begitu langsung saja, nggak pakai lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Film diawali ketika seorang pria yang membeli sebuah rumah di sebuah gedung apartemen murah di Seoul yang kabarnya dia sudah bekerja keras 11 tahun untuk membeli rumah impiannya. Pertama kali datang ke sana kala itu sedang hujan. Dia dibuat kesal dengan salah satu penghuni apartemen itu yang bernama Jung Man-so karena memarkirkan mobilnya sembarangan. Ngomong-ngomong, pria ini bernama Park Dong-won. Dia pindah bersama istrinya dan putranya yang bernama Siu-chan. Siu-chan ini kecil-kecil sudah mempunyai sifat sopan santun loh. Setiap bertemu dengan paman Jung Man-so, dia selalu memberinya salam, sampai-sampai si paman ini membanding-bandingkan sifat putranya dengan ayahnya. Atas keberhasilannya mendapatkan rumah baru, dia diberi selamat oleh beberapa rekan kerjanya sekaligus bawahannya. Ia kemudian mengundang semua teman kerjanya untuk mendatangi rumah barunya tersebut. Nah, suatu hari dia merasa ada yang gak beres dengan rumah barunya ketika anaknya Siu-chan bermain kelereng. Ketika kelereng itu diletakkan di lantai, benda bulat itu menggelinding sampai menyentuh tembok. Dari sana, dia mulai berpikir kalau rumahnya ini agak miring. Kemudian, dia mencari informasi mengenai hal itu untuk mengetahui penyebab kemiringan lantai rumahnya tersebut. Menurut info dari salah satu rekan kerjanya, ternyata rumah baru yang ditempati oleh Park Dong-won ini dulunya adalah bekas tempat pembuangan. Namun Park Dong-won yang mendengar penjelasan dari salah satu rekan kerjanya itu tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Malamnya hujan turun sangat deras. Tak disangka-sangka hujan itu membuat retakan di sekitar apartemen menyebabkan tanah sedikit ambles dan kacanya retak. Kemudian Park Dong-won melakukan diskusi dengan beberapa tetangganya yang tinggal di apartemen yang sama untuk mencari tahu apakah rumah mereka ada masalah seperti yang dialami oleh rumahnya. Namun kenyataannya diskusi itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Beralih tempat pada paman Jung-man. Menurut cerita, Jung-man merupakan single parent yang membesarkan anaknya sendirian. Nama anaknya ini adalah Cheng Tai. Diceritakan juga hubungan antara ayah dan anak ini kurang akur. Keesokan paginya, beberapa rekan Park Dong-won pun terlihat menghadiri undangan dari atasannya itu. Bahkan tetangganya pun Jung-man juga nampak hadir di sana. Mereka mengobrol banyak sampai-sampai ketiduran. Hari itu kebetulan Siu-chan dan ibunya hendak pergi ke pasar. Namun mereka melupakan trolinya sehingga Siu-chan pun mengambilnya sendiri ke rumahnya. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Kim Seung-hyun yang baru bangun buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Akan tetapi karena ada barang-barangnya yang ketinggalan, dia pun memutuskan untuk kembali ke apartemen untuk mengambil tasnya. Di samping itu terlihat Jung-man yang menyadari kalau air keran di apartemen itu tidak ada. Dia mengecek satu persatu rumah untuk menanyakan apakah di rumah mereka airnya itu masih ada atau tidak. Dia lalu naik ke lantai atas untuk mengecek keadaan di sana tanpa dia sadari anaknya sedang makan asap. Begitu juga dengan Siu-chan yang masih berada di tempat itu karena mengambil kelerengnya yang jatuh. Ditambah lagi Kim Seung-hyun yang baru masuk mobil setelah mengambil barang-barangnya yang ketinggalan. Dan tiba-tiba saja apartemen itu bergoyang dan masuk ke dalam lubang yang dalamnya sekitar 500 meter.
Para penghuni yang ada di apartemen itu semuanya ikut tenggelam ke dalam tanah, tidak terkecuali Kim Sang Hyun yang masih di dalam mobil juga ikut masuk bersama mobilnya. Orang-orang yang selamat kemudian mencari keluarga mereka. Park Dong-won mencari Siu Chan dan mengira kalau Siu Chan ada di dalam apartemen bersamanya. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Jungman kalau Siu Chan sempat keluar apartemen sebelum tenggelamnya apartemen itu, dia sangat lega karena Siu Chan selamat. Walaupun kita tahu kalau Siu Chan belum meninggalkan apartemen itu, namun ayahnya menyangka kalau Siu Chan ada di luar bersama ibunya. Jungman yang ingat langsung dengan anaknya Cheng Tai seketika juga langsung mencarinya. Ditakutkan kalau dia tertimpa barang-barang. Namun setelah dilihat lagi sepatunya, dia sangat gembira mengetahui kalau sepatunya tidak ada dan mengira kalau Cheng Tai sedang pergi ke warnet. Padahal dia juga ada di sana di lantai atas. Sementara itu, tim penyelamat yang mengetahui kalau apartemen itu tenggelam ke dalam lubang berusaha untuk menyelamatkan mereka yang ikut tenggelam. Sayangnya, penyelamatan itu bisa dibilang sulit mengingat kondisi lubangnya yang cukup dalam dan tanahnya yang ambrol bisa mengakibatkan longsor dan lubangnya semakin besar. Di lubang itu mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Begitu juga dengan Park Dong-won yang kaget setelah melihat kalau dirinya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Mereka meminta tolong dengan harapan tim penyelamat bisa mendengar suara mereka. Namun apalah daya, kedalaman lubang itu membuat suara mereka tidak bisa terdengar oleh orang-orang di luar. Tak lama, Jungman pun mendengar suara anaknya yang memanggil-manggil namanya. Buru-buru dia pun langsung pergi ke arah suara itu dan menemukan Cheng Tai ada di sana. Jungman sangat menyayangkan kenapa Cheng Tai tidak pergi ke warnet saja hari itu. Akan tetapi karena musibah itu sudah terjadi, akhirnya keduanya harus menerima kalau mereka tenggelam bersama. Sementara itu, di luar, keluarga korban berharap besar supaya tim penyelamat bisa segera menyelamatkan keluarga masing-masing yang ikut tenggelam di lubang tersebut. Para penghuni yang berada di lubang berusaha mencari makanan dan barang-barang yang bisa digunakan supaya mereka bisa bertahan hidup. Mereka makan ala kadarnya dengan mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada. Belum sampai di sana, para tim penyelamat pun mengirimkan sebuah drone yang dipasang kamera ke dalam lubang untuk mencari tahu keberadaan mereka. Namun sayangnya saat drone itu masuk ke dalam dan semakin dalam, drone itu pun oleng karena sulitnya mendapatkan sinyal sehingga tim penyelamat pun tidak bisa mengendalikannya. Nah, kebetulan saat itu Cheng Tai sedang berada di luar sehingga dia bisa melihat drone itu jatuh ke arahnya. Mengetahui kalau drone itu berasal dari tim penyelamat, dia lalu memanggil semuanya dan mereka langsung antusias kegirangan. Nah, tiba-tiba saja apartemen itu jatuh semakin dalam. Mereka berpegangan pada benda-benda yang ada di sana supaya tidak ikut jatuh. Saat itu, Eun-ji berusaha menolong Kim Sang Hyun yang posisinya berada di pinggir tembok dan hampir jatuh. Dia berusaha sekuat tenaga supaya rekan kerjanya itu bisa naik lagi ke atas. Mereka semua bekerja sama membantu Eun-jo. Akan tetapi, setelah Kim naik, disusul dengan tali kabel itu tiba-tiba saja putus membuat Jungman harus jatuh ke sebuah lumpur dan hampir tenggelam. Anaknya Cheng Tai berusaha meraih tangan ayahnya. Namun di sini dia malah ikut nyebur ke lumpur dan sama-sama mereka pun tenggelam. Park Dong-won dan Eun-ju segera turun ke lantai bawah dan langsung memecahkan kaca untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, drone yang saat itu dalam posisi mati tiba-tiba saja menyala dan langsung terbang lagi kembali ke atas. Tim penyelamat yang melihatnya buru-buru mengambilnya dan langsung mengecek rekaman situasi keadaan di dalam lubang. Dan setelah dilihat, ternyata para penghuni apartemen itu masih hidup. Para keluarga yang menyaksikannya sedikit agak lega.
Akan tetapi setelah menyaksikan itu, salah satu keluarga terlihat menangis karena di video itu tidak nampak keluarganya. Itu berarti di apartemen itu masih ada yang belum ditemukan. Mengetahui kalau Xiu Chan tidak bersama ayahnya, ibunya masih belum tenang dan memohon kepada tim penyelamat supaya menemukan mereka. Lalu keesokan harinya, langit terlihat mendung. Para tim penyelamat mengirimkan barang untuk mereka gunakan. Dan ada beberapa makanan dan telepon satelit juga. Tak lama ada telepon masuk dari tim penyelamat untuk menanyakan kondisi masing-masing. Namun istrinya menerobos masuk dan mengabarkan pada suaminya kalau Xiu Chan berada di sana di apartemen itu. Mendengar kabar tersebut, ayahnya langsung pergi mencari Xiu Chan, anaknya ke lantai bawah dengan modal tali. Namun dari atas tak disangka-sangka apartemen yang bersebelahan dengan apartemen yang jatuh ke lubang juga tiba-tiba ikut jatuh. Kala itu Park Dong Won yang posisinya sedang mencari anaknya dengan tali yang diikatkan di pinggangnya, tak sengaja talinya terlepas dari tangan Jungman. Hal itu akan mempersulit Park Dong Won untuk naik lagi ke atas. Xiu Chan yang posisinya sedang dalam mobil sempat melihat seorang anak laki-laki yang membawa lilin masuk ke dalam sebuah terowongan. Dia pun mengikuti anak tersebut. Beruntungnya ketika Xiu Chan berhasil meninggalkan mobilnya, dalam beberapa detik saja mobil itu langsung tertimpa batu. Mungkin kalau Xiu Chan masih di dalam sana, dia sudah tak bernyawa. Jungman yang tak sengaja menjatuhkan talinya hanya bisa pasrah. Namun nasib baik masih berpihak pada Park Dong Won. Dia selamat dan langsung mencari putranya. Setelah cukup lama dicari-cari, akhirnya dia pun menemukan anaknya di dalam sebuah terowongan. Tak disangka-sangka di sana juga ada seorang nenek. Si nenek ini menolong mereka naik ke atas. Dia juga menjelaskan kalau anaknya sedang tidak sehat. Akan tetapi setelah Park Dong Won menghampirinya, ternyata anak itu sudah tewas. Kemudian Park Dong Won menyuruh si nenek supaya ikut bersamanya pergi dari sana karena terlihat air hujan telah masuk ke dalam dan tempat itu akan segera tenggelam. Namun, si nenek tidak bisa ikut karena jalannya sangat sulit. Dia juga tidak mau jadi beban yang akhirnya dia cuma menitipkan rambut cucunya yang dibungkus kain supaya diberikan pada keluarganya yang di luar. Lalu Park Dong Won berusaha untuk bisa naik ke atas lagi demi menyelamatkan anaknya yang kala itu sedang digendong, walaupun jalanannya sangat sulit. Bisa kita lihat bahwa rasa cinta seorang ayah pada anaknya bisa mengalahkan rasa takut seorang Park Dong Won demi anaknya bisa selamat, walaupun resikonya kematian. Dia segera memanggil rekan kerjanya supaya bisa menolongnya. Dengan sigap, mereka yang mendengar teriakan minta tolong langsung menghampirinya dan membantunya untuk naik ke atas. Karena semakin lama air itu semakin tinggi, mereka pun memutuskan untuk berkemas meninggalkan tempat itu. Melihat air sudah mencapai lantai atas, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Ditambah lagi jalan keluar satu-satunya terhalang oleh rumah yang satunya lagi. Lalu tak sengaja Enju melihat sebuah galon yang mengambang. Tiba-tiba saja muncul ide untuk mengumpulkan semua barang-barang yang mengambang. Ketika mereka sibuk mengumpulkan barang-barang, tiba-tiba saja ada sebuah benda besar kuning tepat wadah air. Entah apa namanya, jelas-jelas wadah itu mereka gunakan untuk menolong nyawa mereka. Satu persatu mereka masuk ke dalamnya. Sebelum itu, Jungman memeluk terlebih dahulu anaknya. Setelah semuanya masuk, Jungman pun bilang bahwa dia akan menyusulnya dan segera menutup wadah itu. Air semakin besar menggenangi lubang itu.
Di sini Jungman mengorbankan dirinya supaya mereka bisa selamat. Tak lama rumah yang di atasnya pun ikut runtuh, sehingga mereka pun terombang-ambing oleh benda-benda yang berasal dari luar. Ditambah lagi benda kuning itu tersangkut membuat pergerakan mereka terhambat. Semua orang yang berada di dalam merasakan kalau wadah itu berhenti mencoba menggoyangkannya supaya naik lagi. Setelah berhasil naik lagi, dalam waktu beberapa detik ada sebuah benda tajam menusuk benda itu membuat kebocoran. Namun tiba-tiba saja Jungman ada di sana membantu mereka supaya mereka bisa naik lagi. Untuk menutupi kebocorannya, Kim Sang-hyun menggunakan tangannya. Di luar, Jungman yang melihat tangan Kim mencoba meraihnya, sayangnya tidak sempat. Dia sudah pasrah, akan tetapi nasibnya masih beruntung. Jungman terjerat oleh tali yang terhubung dengan benda itu sehingga dia pun ikut naik ke atas bersama mereka. Mengetahui ada air yang bocor lagi, mereka meminta tolong pada orang-orang yang ada di luar berharap ada yang mendengarnya. Untungnya Jungman di sini langsung menolongnya membukakan penutup wadah itu. Para tim penyelamat yang awalnya sudah putus asa kaget setelah melihat di monitornya ada orang yang selamat. Buru-buru mereka pun mengambil tindakan dengan membantu mereka. Akhirnya setelah musibah itu mereka bisa kembali bersama dengan keluarga masing-masing. Walaupun ada beberapa keluarga yang berduka, dari bencana itu ada baiknya juga bagi keluarga Jungman yang awalnya hubungan antara ayah dan anak ini kurang baik. Akhirnya mereka bisa saling akur dan mengerti bahwa sosok ayah bagi Chang Tae sangat berarti. Selain itu, hubungan antara Eunju dan Kim juga nampak romantis, karena sebelumnya kehidupan mereka masing-masing dan hanya sebatas rekan kerja. Di akhir cerita ini, keluarga Park Dong-won dan Jungman menghampiri rumah baru milik Kim dan Eunju yang sudah sah menjalin hubungan di sebuah rumah sederhana dalam mobil van. Di sini ditayangkan kalau mereka masih trauma dengan hal-hal seperti ledakan dan gempa. Walaupun faktanya itu adalah suara kembang api, dan film pun berakhir. Gimana filmnya, seru kan? Jujur aja nonton film ini tuh hampir mau nangis, karena film ini memang sangat bagus. Disaranin juga buat kalian tonton filmnya ya langsung supaya filmnya itu bisa dapat. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Nantikan kisah lainnya yang lebih seru lagi. Sampai jumpa.